Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kali ini saya ingin menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan, teman-teman baik aktivis 98, anggota kemampuan maupun sekitar saya tentang kenapa Ridwan atau kemampuan mendukung Pak Prabowo. Banyak pertanyaan yang menarik. Salah satunya adalah mereka tahu bahwa saya ini merah banget, loyalis militannya Mbak Puan. Terus apakah ada perintah dari Mbak Puan? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke saya seperti itu. Kali ini saya ingin menjawab semuanya satu persatu tentang kenapa saya harus mendukung Prabowo. Yang pertama harus digarisbawahi adalah saya membangun kemampuan ini adalah untuk Mbak Puan Maharani, untuk mengganjal Ganjar jangan sampai diusung oleh PDI Perjuangan. Karena saya paham bahwa yang berhak untuk maju di capres PDI Perjuangan adalah Mbak Puan Maharani. Tapi ternyata yang diusung adalah Ganjar. Tidak mungkin saya mendukung Ganjar karena saya berkomitmen, saya punya integritas dan saya tidak mau berkhianat dengan Mbak Puan untuk mendukung Ganjar. Kebetulan saya bukan pengurus partai, saya bukan kader partai, jadi saya punya kebebasan untuk menentukan sikap saya, mendukung sikap kemampuan, mendukung calon yang benar-benar layak untuk memimpin bangsa ini. Kedua, apakah Mbak Puan tahu? Tahu dan tidak tahu, biarkan proses yang berjalan. Dan saya meyakini pasti tahu. Memilih mendukung Prabowo bukan pekerjaan yang gampang. Tapi saya meyakini bahwa antara Pak Prabowo dan Mbak Puan mempunyai integritas yang sama, mempunyai nilai-nilai cita-cita yang sama. Di antara tiga capres yang hari ini beredar, Ganjar, Anies, dan Pak Prabowo, hanya Pak Prabowo lah yang tidak masuk dalam diksi cebong dan kadu, yang dimana diksi itu membangun benih-benih perpecahan. Pak Prabowo membangun diksi persatuan, yang dimana kita dari awal selalu bicara tentang salam persatuan. Bagaimana kita berharap pemimpin 2024 inilah bisa mampu mengimplementasikan Pancasila. Makanya selalu kita bicara salam Pancasila. Tambah lagi banyak hal yang sangat fenomenal yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang kita meyakini dan 100% kita yakin bahwa Prabowo akan menang. Beliau punya gagasan ide yang sangat besar tentang bangsa ini. Dia paham tentang geopolitik, dia paham tentang geoekonomi, dan dia paham tentang geostrategi yang tidak dimiliki oleh calon-calon yang lain. Itulah keyakinan saya di Mbak Puan. Persoalannya bagaimana dengan Mbak Puan? Mbak Puan adalah pengurus partai, dia harus patuh dengan instruksi ketua umumnya. Tetapi keputusan mutlaknya ada di tanggal 16 Oktober. Disitulah calon presiden dan wakil presiden yang akan didaftarkan di KPU pusat nanti. Masih ada peluang. Saya berharap koalisi Gerindra dan PDIP bersatu dengan mengusung Prabowo Puan. Itu harapan. Tapi semua dikembalikan lagi dengan Ibu Mega dan Pak Prabowo. Kenapa saya bilang harus Prabowo dan Puan? Itulah duit tunggal kepemimpinan 2024. Setelah Soekarno-Hatta, Gus Dur, Megawati, hari ini 2024 kita berharap duit tunggal itu terjadi lagi, yaitu Prabowo Puan. Kepemimpinan 2024 untuk menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi itu kan tidak mungkin hanya kita lakukan sendiri. Itu semua ada keputusan dari
Prabowo, Bu Mega, dan koalisi-koalisi partai yang lain. Jadi alasan saya mendukung Prabowo itu sangatlah mutlak dan sangat ideologis dan berintegritas. Tidak ada paksaan, tidak ada yang menyuruh atau segala macam. Itu adalah pemikiran, alasan kuat saya bahwa kita harus butuh pemimpin yang berpikir tentang masa depan. 2024 ke depan krisis akan tambah menjadi konflik-konflik horizontal kalau tidak dipimpin oleh pemimpin yang berani, yang tegas, yang paham tentang kebangsaan. Ini akan mengganggu persatuan dan kesatuan kita. Jadi sederhana bagi saya bahwa mendukung Prabowo itulah harga mati, tapi bagaimana kita meminta atau berusaha kaum nasionalis bersatu untuk menyelesaikan bangsa ini ke depan. Pak Prabowo sudah mengambil langkah yang positif ketika dia kalah dalam pencapresannya, dia mau bergabung dengan pemenang. Dan sebaliknya, seandainya nanti Pak Prabowo menang, saya meyakini Pak Prabowo juga akan merangkul lawannya untuk memperbaiki bangsa ini ke depan. Jadi itu harapan yang saya minta, dan itulah jawaban kenapa Gemapuan mendukung Pak Prabowo. Demikian sikap saya, mungkin bisa menjadi jawaban bagi teman-teman yang selama ini bertanya-tanya kenapa saya mendukung Pak Prabowo, padahal saya itu dianggap orang merah, padahal saya loyalis dan militannya Mbak Puan. Oke, demikian. Salam Pancasila.